Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Hari ini Ahad, hari Minggu, tanggal 6 Februari 2022. Pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, khususnya Majelis Tablik, itu akan mengadakan pengajian rutin Ahad pagi yang memang rutin dilaksanakan pada hari Ahad atau Minggu pagi. Dan insya Allah pada hari ini akan dilaksanakan pengajian rutin Ahad pagi di perguruan sekolah menengah kejuruan Muhammadiyah 1 Pontianak. Ini kita sedang berada di halaman olahraga SMK Muhammadiyah 1 Jeruju yang dijadikan tempat parkir pada pagi hari ini untuk para peserta pengajian rutin Ahad pagi yang menggunakan mobil. Tampak di tengah-tengah lapangan ini sudah hadir Bapak Abdul Nurlias, Bapak Irwanda, itu juga ada guru, salah satu guru di SMK Muhammadiyah, Pak Jarod Supriyadi, yang beliau juga bertindak sebagai Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Sungai Embawang. Assalamualaikum Pak Abdul. Waalaikumsalam. Ini Pak Abdul sering kami kasih gelar ulama, usia lanjut masih aktif. Usianya sudah mendekati 70 tahun. Dan alhamdulillah beliau baru kembali dari Banjarmasin setelah melaksanakan perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, dan alhamdulillah beliau kembali sehat walafiat pada pagi hari ini. Amin. Dan insya Allah pada pagi hari ini beliau akan mengikuti pengajian Ahad pagi tanggal 6 Februari 2022 yang materinya akan disampaikan oleh Kiai Soeharto sebagai Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Telah tampak di tengah halaman kita juga hadir Bapak Ismail Sainilah. Beliau ini sebagai Ketua Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Kalimantan Barat. Assalamualaikum Pak Mail. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Pak Ismail ini sebagai Ketua Lazismu Lembaga Amil Zakat Infak dan Sedekah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Betul. Dan alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Bagaimana Pak? Sehat Pak? PDM hebat, PDM Masya Kota Allah. Pontianak Oke. luar biasa. Oke, Pak. Ini Terima luar kasih, biasa Pak. Terima PDM kasih, Pak. ini ya kita sangat berharap dengan PDM ini memang secara operasional kegiatan Muhammadiyah itu ujung tombaknya pada PDM, Insya Allah. PDM, PCM ya ranting. Alhamdulillah. Nah, di sini di Kota Pontianak di PDM-nya ini perlu dicontohi, perlu dicontohi karena memang nampaknya barometer kita adalah PDM. Kegiatan Oh. luar biasa di PDM ini. Banjarmasin juga PDM. Jadi untuk PWM ini kalau PDM bergerak begini, PDM itu hanya sifat koordinasi. Jadi yang menjalankan program-program itu. Cabang ranting. Iya betul. Ini luar biasa perlu kita contohi. Luar Baik, biasa. baik. Terima kasih banyak Ya. Pak Ismail. PDM Pak Kota Pontianak the best. Terima kasih banyak Pak Ismail, Pak Abdul, Pak Irwanda. Ini mana kawannya satu lagi nih, Pak Sidik ini. Lagi ada di acara keluarga. Oh ya ya, oke. Terima kasih Pak Abdul. Pak Abdul, ini bukunya Pak Abdul. Terima kasih Pak Abdul. Mau fotokopi? Ya, terima kasih. Dan sudah berdatangan ibu-ibu dan bapak serta yang menggunakan motor juga silakan. Bapak-bapak dan ibu-ibu, motor bisa di sana, di sana. Ya di belakang biar tidak jauh dari kendaraan. Di sana ya. Nah, itu sudah hadir juga Pak Lasono. Pak Lasono Bendahara Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pontianak Barat. Nah, sudah hadir di sana sini. Juga sudah hadir Ibu Ida Triani dari Pimpinan Cabang Aisyah Sungai Embawang. Silakan Bu, ke sana Bu ya. Di sana, ya. Nah, terima kasih. Terima kasih. Kita harus terus meliput bahwa ini perguruan Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah kejuruan SMK Muhammadiyah 1 yang sudah lama dibangun dan sudah mengalami rehab yang cukup panjang. Bangunannya bertingkat 2 dan ada lokasinya ada 48 kelas. Dan nanti insya Allah kita akan melakukan wawancara dengan Bapak Kepala Sekolahnya, Bapak Ahmad Yani. Demikian terlebih dahulu liputan pengantar untuk persiapan pengajian
rutin Ahad pagi tanggal 6 Februari 2022 pada pagi hari ini. Kita akan lanjutkan kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Muhammadiyah satu Pontianak. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, para guys, ini lokasi dari SMK Muhammadiyah 1 Pontianak yang berada di Jalan Komjen Sudarso, Pontianak. Tepatnya biasa dikenal dengan daerah Jeruju. Ini tampak bangunan tingkat 2-nya. Kemudian juga kita akan melanjutkan perjalanan di dekat bangunan ini, bangunan lama tapi sudah direhab dan sudah di tingkat 2, dijadikan tingkat 2. Kemudian ini ada bangunan barunya. Di belakang bangunan ini yang apa? Yang pertama awal didirikan. Nah, ini. Nah, ya, terus kemudian kita juga akan melihat untuk pembangunan yang telah dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 1 Jeruju. Ini ada musolanya, musola yang ditempatkan sebagai lokasi pengajian rutin Ahad pagi. Nah, ini lokasi untuk pengajian rutin Ahad pagi di musola SMK Muhammadiyah 1 Jeruju, Jalan Komjen Sudarso. Dan tengah hadir di tengah-tengah kita juga ada Bapak Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak, Bapak Ngopi Selamat Rianto, dan Ibu Fani sebagai guru dari SMK Muhammadiyah 1. Silakan Pak, silakan nikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh SMK Muhammadiyah 1 Jeruju sebagai tuan rumah pengajian rutin Ahad pagi. Nah, mungkin kita bisa bincang-bincang sebentar dengan Bapak Selamat Rianto sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Oh, ada channel khusus ya? Silakan Pak. Ya. Alhamdulillah program dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota. Sini Pak, biar agak cahayanya enak. Hah? Cahaya ini. Sini, Bapak ada sini. Mantap. Siap. Alhamdulillah program dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang telah dirancang dapat berjalan lancar dan setiap pekannya selalu terisi dengan baik dari cabang ke cabang dan dari amal usaha ke amal usaha, dan harapan kita tentunya kita mengajak kepada warga perserikatan, simpatisan dan para jamaah untuk senantiasa mari kita sama-sama untuk mensyiarkan pengajian ini sehingga nantinya akan lebih memberikan satu pencerahan kepada kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Selamat Rianto sebagai Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Alhamdulillah pada pagi hari ini untuk pengajian rutin Ahad pagi telah hadir Ibu dari Pimpinan Wilayah Aisyah Kalimantan Barat. Ada Ibu Devi. Sini Bu, silakan Bu. Ini juga kami mengharapkan pada pengajian rutin Ahad pagi setiap hari Ahadnya ini paling tidak pimpinan wilayah Aisyah hadir bisa Bu ya, baik secara pribadi maupun secara institusi. Bagaimana Bu? Ya. Harapan Ibu terhadap pengajian ini gimana Bu? Bisa berlanjut terus. Alhamdulillah. Terima kasih Bu. Ini juga hadir dari pimpinan cabang Aisyah Sungai Bawang. Ini jaraknya jauh dari Kota Pontianak, kurang lebih 18 km dari Kota Pontianak ini. Ini Bu Ida, silakan Bu. Ini Bu Ida Triani sebagai fungsionaris pimpinan cabang Aisyah Sungai Bawang. Nah, silakan. Gimana Bu pendapat Ibu tentang tuh pengajian ini? Datang dari jauh-jauh nih dari Ambawang. Alhamdulillah, mudah-mudahan pengajian ini
terus dilaksanakan, kemudian nanti kedepannya bisa kawan-kawan dari kota bisa silaturahim ke Ambawang, Desa Jawa Tengah. Amin, amin. Oke. Terima kasih Bu. Alhamdulillah pada pagi hari ini juga hadir Angkatan Muda Muhammadiyah dari pimpinan daerah Pemuda Muhammadiyah Kota Pontianak. Ini salah satu wakil ketua ya. Bang Destu ini apa sebagai wakil ketua? Wakil ketua. Wakil ketua pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Pontianak. Terima kasih. Silakan Bang Destu. Gimana Bang Destu dapat hadir dalam pengajian Ahad pagi ini? Alhamdulillah masih dikasih kesempatan kesehatan bisa dapat hadir di sini menghadiri pengajian rutin mingguan di PDM Kota Pontianak. Ya, harapannya untuk khususnya untuk angkatan muda, mari kita bergabung bersama, bisa silaturahmi dengan ayahanda sekalian juga, bersama silaturahmi, terus kita juga saling berkomunikasi bagaimana rencana ke depannya. Dari sinilah kita bisa berkembang lebih jauh lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah telah hadir dengan kita juga alumni Sekolah Cabang dan Ranting berbasis masjid di Banjarmasin tanggal 9 dan 15 Januari yang lalu. Ini ada Ibu Agus Fitriani yang insya Allah pada pagi hari ini juga mengikuti pengajian rutin Ahad pagi. Silakan Bu Ida, Bu Agus, ada yang mau dipesankan untuk pengajian rutin Ahad pagi, silakan Bu. Ya, mudah-mudahan untuk kegiatan pengajian Ahad pagi PDM Muhammadiyah Kota Pontianak bisa terus eksis, bisa membawa kader-kader muda-muda, anak muda kita untuk terus berkarya dan mengembangkan pengajian ini sampai ke tingkat ranting. Terima kasih. Terima kasih Bu atas ininya. Alhamdulillah juga pada pagi hari ini telah hadir di lokasi pengajian di Ahad pagi Bapak Manidin, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan. Silakan Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di Ahad pagi ini kami dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pontianak Selatan dapat hadir di pengajian Ahad pagi di SMK Muhammadiyah 1 Jeruju. Mudah-mudahan kegiatan ini berlanjut dengan baik dan lancar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Manidin. Kita insya Allah sebentar lagi kita akan mengikuti pengajian rutin Ahad pagi yang materinya akan disampaikan oleh Bapak Soeharto sebagai Ketua Majelis Tablik Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat. Sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sallallahu alaihi wasallam. Bapak pimpinan Wilayah Muhammadiyah Kalimantan Barat yang saya hormati,
Bapak pimpinan PDM Kota Pontianak, kemungkinan ada dari budaya yang dimuliakan dan dihormati, pimpinan wilayah Islam Kalbar, pimpinan PDA Kota Pontianak dan Budaya, hadirin jamaah pengajian Ahad pagi yang saya muliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan paling utama pada kesempatan pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat dan nikmat-Nya pada kesempatan pagi hari ini, tepatnya Ahad tanggal 5 Rajab 1440 Hijriah bertepatan dengan 6 Februari 2022 Masehi. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, Ahad pagi pengajian ini dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Pontianak. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semoga terlibatkan kepada keluarga, sahabatnya dan umatnya hingga kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini yang selebihnya disampaikan oleh Ustaz Ihsan Abdullah, karena beliau ada kesibukan yang mendadak, yaitu pulang kampung di Padang Besar. Jadi untuk pagi hari ini, alhamdulillah sudah ada Bapak Ustaz Suwarto MCDD yang akan menyampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Hadirin rahimakumullah, untuk selanjutnya waktu dan kesempatan ini kami persilakan kepada Bapak Suwarto. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah di asal Rasulullah wa dinil haq liyudhhiru ala dinil kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Pimpinan daerah Muhammadiyah wilayah yang saya hormati, daerah Muhammadiyah Kota Pontianak yang saya hormati, serta wabil khusus rombongan dari Dunia Bawang, mudah-mudahan senantiasa mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengembangkan persyaratan Muhammadiyah di Singapura. Serta jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmat oleh Allah untuk menikmati kopi pagi dan teh. Ini adalah nikmat yang luar biasa. Cuma satu yang kurang lengkap, tidak disediakan rokok. Kalau siapkan rokok paling ya. Kalau pagi sudah ada kopi, sudah ada, nah itu dah. Wajib rokok, wajib rokok. Jelas, surga dunianya nampak. Tapi alhamdulillah yang penting adalah kita di rumah sehat walafiat bisa hadir di majelis taklim pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini yang menjadi kajian kita adalah tentang asnaf zakat. Kenapa saya langsung loncat dari pembahasan ke asnaf? Karena penting sekali bagi kita untuk memahami
asnaf zakat sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi umat. Ini adalah salah satu bagian dari naskah yang sudah ditulis oleh PP Muhammadiyah, yang dikasih tema itu adalah bikin zakat kontemporer. Di antaranya yang menjadi kajian pokok itu adalah asnaf zakat dan amil zakat. Kalau terminologi zakat itu sudah tidak pembahasan, karena tidak akan berubah yang namanya zakat, terminologinya tidak akan berubah. Maka yang berubah itu adalah pendistribusiannya atau mustahik zakatnya itu adalah yang berubah. Sesuai dengan keadaan dan perkembangan zaman yang berkaitan dengan kondisi apakah perorangan atau lembaga. Ini yang menjadi perhatian dari majelis tarjih, sehingga zakat kontemporer itu perlu dikaji, dan alhamdulillah sudah ada kesepakatan dan sudah ditarjih oleh PP Muhammadiyah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau asnaf zakat atau mustahik zakat jelas tidak berubah, itu adalah dasarnya mesti surat Taubah ayat 60. Sampai kapanpun ya, bukan apapun itu dasarnya. Bagi yang hakim insya Allah sudah hafal, yang saya sampaikan yaitu firman Allah, Quran surat Taubah ayat 60. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amil 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal gharimina fi sabilillah wa bil sabil fariidatan minallah wallahu 'alimun hakim. Kalau ketua itu pasti apa ya? Karena baginya jangan sampai salah. Pasti apa ya? Ya kan? Pasti apa? Yang kedua juga apa? Ya ini yang ada delapan mustahik yang dari ayat ini itu kalau kita perhatikan ayat ini nampaknya dibagi dari dua kelompok. Kelompok yang pertama adalah itu menggunakan kata harfu jar yang berupa lam. Inama shadaqatu lil fuqara menggunakan kata li. Yaitu menggunakan kata harfu jar berupa li, yaitu lil fuqara satu. Yang kedua adalah wal masakin. Jadi lil masakin, wal amilin lil amilin gitu. Alaiha wal mu'allafatu qulubuhum. Jadi ada 4 yang menggunakan harfu jar berupa li. Yang kedua sama-sama menggunakan harfu jar, ya, tapi menggunakan kata fi. Wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil, itu menggunakan kata fi. Padahal sama-sama satu ayat, sama-sama harfu jar, tetapi berbeda penggunaan harfu jarnya. Ini adalah ada ketentuan tersendiri di dalam penggunaan harfu jar, baik li maupun fi.
para ahli tafsir, karena di Muhammadiyah itu belum ada yang ahli tafsir, apalagi di Kalbar. Untuk provinsi saja, untuk pusat saja, itu nyusun tafsir saja itu bertahun-tahun baru dapat 2 juz. Jadi kan ya, itu PP Muhammadiyah itu bertahun-tahun. Kalau tidak salah mulai zaman pimpinan Pak Den Samsudin itu sudah diprogramkan. Itu sampai Pak Haidar ini baru 2 jilid untuk nyusun tafsir. Alhamdulillah, tapi alhamdulillah ada tafsir At-Tanwir. Ya, mudah-mudahan nanti di pengajian-pengajian perlu dibahas tafsir kita sendiri, karena di Al-Furqan itu masih menggunakan tafsir yang lain. Ya, ini perlu disosialisasikan kepada persyarikatan, warga persyarikatan Muhammadiyah, bahwa bagaimana pemikiran Muhammadiyah di dalam memahami Al-Quran. Karena banyak ahli tafsir yang mulai dari klasik sampai modern itu berbagai macam corak pemikiran, sehingga kalau di Muhammadiyah itu paling tidak sudah ada tafsir sendiri, maka ini akan bisa menjadi pijakan kita di dalam memahami Al-Quran. Makna yang dikandung dari kata li itu yang pertama adalah lil fuqara wal masakin dan seterusnya. Itu memiliki arti bahwa lamnya itu, hafujirnya itu adalah bermakna bil milki, yaitu kepemilikan. Sehingga kalau lamnya itu adalah bermakna lil milki, maka kelompok 4 itu adalah bagaimana mereka itu bisa mestinya adalah bisa memiliki sebagaimana yang kita miliki. Itu intinya. Kalau Pak Yusuf punya mobil, seharusnya mereka punya mobil gitu. Nah gitu. Itu adalah lil milki. Karena hak sama kan. Orang pakai juga pengen mobil gitu. Mestinya kan begitu. Cuman karena mereka dalam posisi fakir sehingga tidak memiliki. Tapi pada kenyataannya bahwa orang-orang fakir tidak akan bisa memiliki mobil sebagaimana dia Yusuf. Tapi pada intinya semua orang, semua kelompok itu adalah kepingin seperti itu, lil milki. Kemudian kalau V-nya yang kelompok 4 yang kedua ini itu menggunakan V lil atau kalau kita terjemahkan itu adalah V yang digunakan untuk maslahah ammah, untuk kemaslahatan umat umum. Di situ ada 4, yaitu Rikob, Gharim, Sabilillah, dan Ibnu Sabil. Kalau kita lihat secara gambaran saja, memang ini pembagian zakat atau mustahik zakat yang berkaitan dengan maslahah ammah, maslahah umat. Contohnya adalah Fisabilillah. Fisabilillah itu bukan masalah pribadi, ya kan? Tetapi berkaitan dengan masalah umat. Kemudian Ibnu Sabil itu juga bukan masalah pribadi, tapi
berkaitan dengan umat. Kemudian gharim dan rikob itu adalah nanti, ini tujuannya adalah berkaitan dengan umat. Maka rikob dan gharim itu juga nanti yang berkaitan dengan umat, bukan gharim yang berkaitan dengan pribadi. Gitu. Kalau utangnya banyak, tapi kalau untuk bisnis itu tidak boleh menggunakan dana zakat. Tapi kalau utangnya banyak untuk fisabilillah, untuk dakwah mengembangkan Islam, boleh itu menggunakan dana zakat. Itu bicara di situ. Karena itu penggunaan kata fi dan kata lam di dalam ayat ini. Ini yang menjadi kajian kita, sehingga lazismu di dalam memberikan atau menyampaikan atau menyalurkan mustahik kepada mustahik ini adalah sesuai dengan ketentuan. Kemudian sesuai dengan perkembangan zaman, kondisi sosial itu sangat berpengaruh, ekonomi sangat berpengaruh, maka muncullah di dalam tarjih itu fikih kontemporer, fikih zakat kontemporer. Bagaimana orang-orang yang menjadi amil di lazismu itu bisa mentasarufkan sesuai dengan konteks ayat, sesuai dengan teks ayat dan konteks zaman sekarang. Nah, ini yang penting. Sehingga tidak lazismu tidak kaku, oh ini tidak ada. Dia miskin tapi karena kuliah misalkan, boleh apa tidak? Dia banyak utang tapi karena ngambil doktor, karena doktor kan biaya yang besar, sehingga terpaksa harus ngutang. Itu boleh tidak menggunakan dana atau aslaf ini. Itu yang menjadi karena apa? Itu banyak sekali orang-orang, mohon maaf, para dosen itu yang kuliah akhirnya lah. Kuliah yang betul-betul kuliah itu kan dananya besar. Kemungkinan ya memang ambil utang kan. Nah, itu yang menjadi pembahasan. Dengan dasar pemahaman ini, orang kaya pun akhirnya kemungkinan bisa mendapatkan haknya, bukan bantuan. Ya, saya katakan haknya karena memang dia kaya tapi boleh. Nah, itu kan hak kan, beda dengan bantuan. Di dalam hadis bahwa orang kaya ternyata boleh, itu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, ada 5 alasan orang kaya boleh menerima zakat. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tahillu shadaqatu li ghaniyyin. Tidak halal zakat itu untuk orang kaya, illa li khamsatin, kecuali 5 alasan. Yang pertama adalah lidhari fi sabilillah, yaitu banyak utang digunakan untuk sabilillah. Kaya tapi tak cukup duitnya untuk sabilillah. Jadi banyak utang tapi untuk fisabilillah. Tapi kalau sekarang ada enggak Pak? Sekarang zaman sekarang orang kaya banyak utang untuk fisabilillah. Yusuf. Nah, Yusuf. Menurut anak orang sebanyak itu kalau tidak betul-betul kaya kan utang banyak. Kita akan proposal kelas itu. Jadi kalau orang kaya
banyak utang tapi digunakan fisabilillah itu adalah boleh. Itu yang pertama banyak. Oleh amilin alaiha. Yang kedua adalah orang kaya yang menjadi amil zakat. Beliau berarti boleh menjadi. Kalau anda saya tidak salah. Beliau ini adalah boleh menerima zakat dan beliau adalah menjadi mustahik zakat. Tapi bukan karena melekat dalam dirinya itu adalah meskipun dia kaya, tapi kalau amil itu adalah boleh menerima zakat. Iya itu hak, bukan bantuan. Karena itu adalah amil. Jadi Pak, ingat tuh. Aku ya, bantuan dia. Jadi amil kaya, meskipun dia kaya, kalau jadi amil itu adalah dibolehkan. Masalah pengembalian keren cerita. Kalau mereka kaya kemudian tidak mengeluarkan zakat itu urusan beliau kan. Tapi haknya itu adalah boleh, bahwa dia adalah punya hak untuk menerima menjadi mustahik zakat itu melekat dalam dirinya. Tapi melekatnya, kayanya itu adalah karena menjadi amilnya diri itu melekatnya gitu. Maka itu adalah kekhususan orang kaya yang boleh menerima yaitu amil. Auli gharimin auli rajulin istar'aha bimalihi auli rajulin kana lau jarun miskinun fatsadiqu alal miskin. Jadi yang ketiga itu adalah orang yang dikasih harta digunakan untuk sedekah, tapi sampai hartanya itu habis. Kecuali Nabi, ada pengecualian. Nabi itu kan kaya aslinya, Khadijah itu aslinya kaya, tapi kan digunakan untuk berdakwah, untuk menyebarkan Islam, akhirnya kan jadi miskin. Tapi khusus Nabi tidak boleh. Nabi itu adalah sudah ada aturan khusus, tidak boleh menerima zakat kan, itu. Maka sampai Nabi itu tidak bisa membahagiakan, mohon maaf, tidak bisa menunjukkan kasih sayangnya kepada Khadijah sampai meninggal. Maka ada hadis bahwa, tapi ini belum dibahas nih, meskipun harusnya oke. Ini pernah ditanyakan oleh salah satu pimpinan BBM ke saya tentang orang suami menyembelih seekor kambing untuk istrinya yang sudah meninggal. Boleh apa tidak? Ini pertanyaan ketua BBM. Sampai saya jawab, hadis itu tidak ada. Cuman hadisnya dia nyampaikan hadis. Tapi hadis itu tidak ada dalam kitab 9. Karena itu ada riwayatnya bagian dari itu. Tapi hadis yang senada ada, hadisnya sahih. Itu. Sampai begitu Rasulullah SAW, sehingga pada saat Khadijah itu meninggal, Rasulullah ada duit, kemudian disembelihkanlah seekor kambing, dibagikan kepada kerabat
dari Khadijah. Wah, ini kan akan berkembang. Oh, kalau begitu boleh apa tidak? Tapi perlu tak jawab. Karena perlu diskusi, kalau hanya jawab lewat WA tak nampaknya nggak beres nanti. Saya nggak boleh jawab lewat WA. Saya pengen ketemu langsung ngomong diskusi. Karena untuk PWA lah, saya takut. Nanti kau tak cocok aku dipecat dari majelis. Repot kan? Tak cocok liur dengan pejabat sekarang kan repot. Tapi kalau si Muhammadiyah enggak. Muhammadiyah sih luar biasa. Enggak akan dipecat di majelis itu. Mau enggak syukur kan? Kita jawab secara kalau WA saya enggak boleh jawabnya, ini rawan. Nanti berkaitan, oh nanti dikias-kiaskan, oh kalau begitu izin saya meninggal potongkan kambing. Nah itu loh. Nanti muncul, oh ini kategori akikah atau korban atau 3 hari, 7 hari dan seterusnya. Nah, itu yang repotnya di situ. Ternyata rabi kan boleh gitu, karena harusnya sahih Pak. Yang berikutnya adalah orang kaya yang boleh terima zakat itu adalah orang kaya boleh menerima hadiah dari sedekah orang yang sedekah itu adalah berasal dari zakat. Hadir pada pengajian pagi ini para siswa siswi SMK Muhammadiyah itu Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Pontianak. Setelah pada pagi hari ini telah hadir mengikuti pengajian Ahad pagi. Ketua PCM Pontianak Kota, Bapak Malik Harbudin. Pak. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hadir dan ini sebagai suatu dan senantiasa menghadiri pengajian pagi ini, insyaallah kita menjadi rohnya semangat, kemudian hati kita menjadi bersih, silaturahmi dengan orang-orang soleh. Di sebelah saya ini Pak Haji Aziz, kemudian di sebelah saya juga semuanya, insyaallah. Dan saya berharap mudah-mudahan kita bisa terus berjalan dengan baik lancar. Dan pandemi ini sudah mulai menurun, jadi diharapkan jangan kalah pasca bilharat, jangan kalah dengan pasca bilharatnya COVID gitu. Harus kita kalahkan gitu, kita harus menang gitu. Karena Allah senantiasa memberi kekuatan kepada kita semua dan semua senantiasa dalam itu Allah Subhanahu wa taala, khusus para panitia yang luar biasa, Bapak Rizka ini yang luar biasa menginisiasi dan terus-menerus di PDM bisa menjadi lancar dan bisa dikeluarkan sampai kepada cabang bahkan ranting ke depannya, insyaallah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Harbudin sebagai Ketua Muhammadiyah Pontianak. Selanjutnya kita akan ke wawancara dengan Pak Ketua Majelis Dikmen Kota Pontianak yang pada hari ini juga hadir di pengajian rutin Ahad pagi, Bapak Kasim. Assalamualaikum Pak Kasim. Waalaikumsalam. Pada pagi hari ini Pak Kasim hadir menghadiri pengajian rutin Ahad pagi tanggal 6 Februari 2022 di perguruan Muhammadiyah, Sekolah Kejujuran Muhammadiyah 1 di Luju. Bagaimana kesan Pak Kasim terhadap pelaksanaan pengajian rutin Ahad pagi yang telah beberapa kali Pak Kasim ikuti, Pak? Alhamdulillah, insya Allah selama tidak ada kegiatan yang kami selalu mengikuti setiap Ahad pagi. Paling tidak kita menambah wawasan dan bisa bersilaturahmi kawan-kawan sama warga Muhammadiyah. Dan alhamdulillah saja ini setiap Ahad pagi selalu berkembangnya, selalu bertambah pesertanya. Jadi kalau kita lihat hari ini sampai di luar ya, di dalam penuh sampai keluar ya. Alhamdulillah, insya Allah ini akan menjadi ibadah kawan-kawan semua. Sehingga bisa
berlanjut. Terima kasih kepada Pak Kasim. Selanjutnya juga hadir di tengah kita ini Pak Saiful Ro'i. Pak Saiful Ro'i ini sebagai pembina bagi anak-anak panti di Panti Asuhan Muhammadiyah Tunas Melati di Kota Baru. Silakan kepada Pak Saiful Ro'i yang telah hadir mengikuti pengajian rutin Ahad pagi tanggal 6 Februari 2022 ini. Silakan Pak. Alhamdulillah, setiap Ahad pagi kami dan rekan dari Panti Asuhan ikut hadir dalam taklim di daerah, bahkan termasuk keluar kota pun kami mengajak anak-anak panti dijadwalkan setiap Ahad pagi 4 orang sekurang-kurangnya wajib untuk ikut taklim di tiap Ahad. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Saiful Ro'i yang telah memberikan respek dan responnya untuk pengajian rutin Ahad pagi. Kemudian kita telah hadir di tengah kita sekretaris takmir Masjid Al-Furqan yang Pak Yamin. Silakan Pak Yamin, apa yang mau disampaikan setiap kali pengajian rutin Ahad pagi yang pada pagi hari ini tanggal 6 Februari 2022 dilaksanakan di SMK Muhammadiyah 1 Juruju, SMK Muhammadiyah 1 Pontianak tepatnya. Silakan Pak. Langsung aja Pak. Alhamdulillah, mau tidak mau kita harus menentukan pengajian yang dilaksanakan di Darul Muhammadiyah Kota Pontianak ini semakin hari semakin edukatif daripada mempraktekkan Muhammadiyah yang di bawah maka diantaranya adalah lingkungan EPDM Kota Pontianak. Kami dari prakteknya itu adalah orang yang memiliki sangat cukup berkebutuhan hidup, sehingga beliau bersyukur membawa adanya pengajian Ahad pagi ini kemudian diantar ke orang miskin itu karena tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup di bidang syariah ya. Dan dari orang ini khususnya di lingkungan Muhammadiyah. Terima kasih kepada Pak Yamin. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa kembali pengajian rutin Ahad pagi yang akan kita siapkan di Masjid Al-Furqan Pak ya. Terima kasih Pak Yamin. Selanjutnya kita akan melihat suasana pelaksanaan jelasnya ayat tentang fakir itu siapa, maka kita perlu ijtihad berdasarkan rujukan dari para ahli tafsir. Sekolah Muhammadiyah Kejuruan. Maka diantaranya yang menjadi kriteria orang fakir yang ditetapkan oleh kita lihat ini lokasi atau suasana yang ada di musola SMK Muhammadiyah pada saat pengajian rutin Ahad pagi, cukup ramai dan cukup padat, dan mudah-mudahan ini menjadi ilmu agama baik pada Muhammadiyah dan juga pada siswa-siswa SMK Muhammadiyah. Yaitu pendidikan dan kesehatan itu adalah kebutuhan dasar hidup. Orang yang difabel itu adalah bisa dikategorikan fakir. Difabel orang yang butuh atau kebutuhan khusus itu adalah bagian dari fakir. Kemudian yang keempat kriterianya fakir adalah lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan. Lansia yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan.
Kalau lansia tapi punya penghasilan yang lebih-lebih ya tidak kategori itu. Kemudian yang kelima adalah orang yang kehilangan harta benda karena bencana, itu bisa dikategorikan fakir. Maksudnya kaya tapi habis karena bencana alam, maka bisa itu dikategorikan fakir dalam kondisi karena akibat bencana alam, gempa, banjir dan sebagainya. Itu kan orang kaya bisa menjadi fakir mendadak gitu ya. Maka kalau kondisi seperti itu di dalam putusan majelis tarjih itu adalah bisa dikategorikan sebagai fakir. Kemudian berikutnya adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun. Itu adalah bagian dari fakir. Kemudian yang terakhir adalah kaum imigran yang menunggu penempatan di negara-negara yang dituju. Ya meskipun dari asal negaranya mereka kaya, tapi ketika mereka menjadi imigran itu tetap menjadi orang fakir. Ini adalah kriteria ijtihad yang ditentukan oleh majelis tarjih yang bisa dikategorikan sebagai orang fakir. Sehingga apa? Nanti pada akhirnya kan lazismu tidak bermasalah ketika ingin menyerahkan kepada mustahik kelompok mana dia, kan gitu. Imigran telantung-lantung, padahal lazismu banyak duitnya, tak berani karena dia nih asalnya mesti kan rujukannya dia nih kaya atau miskin. Padahal kita tidak tahu di sana itu orang miskin atau orang kaya kan tidak tahu. Meskipun kaya pun kalau sudah jadi imigran itu adalah menjadi orang fakir, memang orang susah. Itu. Maka ijtihad tarjih menentukan, memasukkan bahwa imigran yang menunggu penempatan di negara-negara yang dituju itu adalah bagian dari fakir. Itu yang pertama. Yang kedua adalah orang miskin. Sama, yang namanya orang miskin itu juga siapa sebenarnya orang miskin itu. Maka majelis tarjih juga merujuk kepada kitab Nukat wal Uyun. Itu ada beberapa yang dikategorikan miskin. Yang pertama adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup dan meminta-minta. Tidak punya dan dia tidak malu untuk minta. Kemudian yang kedua adalah orang yang sehat badannya, yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup. Ya sehat badan tapi sudah kerja masih juga tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemudian yang ketiga adalah orang miskin dari non-muhajirin. Itu juga bisa dikategorikan miskin. Ini dialami oleh Zahak bin Muzahim. Kemudian orang miskin dari kaum ahli kitab, ini dialami oleh Ikrimah. Kemudian orang yang memiliki kekayaan dan penghasilan yang menjadi sandaran hidupnya tetapi tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini Imam Syafi'i. Kemudian orang yang tidak memiliki kekayaan dan penghasilan yang memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi itu berbagai ragam pemahaman para ahli tafsir memahami kata miskin itu. Dan sama juga lalu bagaimana
kita supaya bisa memberikan haknya kepada miskin itu. Orang miskin itu siapa? Maka mau tidak mau akhirnya majelis takjih ijtihad menentukan kriteria siapa sebenarnya orang yang dianggap miskin itu. Maka di antara kriteria yang disepakati oleh majelis takjih adalah ada beberapa kriteria. Yang pertama adalah orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Ini hampir sama juga dengan fakir. Kemudian orang yang berkurangan modal untuk usaha. Ini berkaitan dengan badan sehat tapi modal tidak ada. Jadi ya, maka tadi itu di pendapat di kitab Nukat wal Uyun ada orang yang dia badan sehat tapi tidak bisa bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dia berusaha tapi tidak bisa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Maka kemungkinan tidak ada modal. Kemudian orang yang tidak memiliki biaya pengurusan jenazah. Yang terakhir adalah orang yang tidak memiliki biaya pendidikan dasar 12 tahun. Itu bisa dikategorikan miskin. Tapi harus cermat Pak Lazismu untuk menentukan. Iya kan, harus cermat. Artinya apa? Jangan hanya sekedar oh ini miskin, anaknya tidak bisa sekolah. Kan harus cermat analisanya kan. Sehingga apa? Dalam memberikan haknya kepada mustahik itu tidak salah meskipun kriterianya ada. Kita harus seleksi, kita harus cermat di dalam memandang siapa sebenarnya orang miskin itu dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh majelis tadi, oleh pimpinan pusat Muhammadiyah karena sudah ditampil. Ya mau tidak mau jangan asal-asal dalam menganalisa, mendistribusikan itu. Jadi harus seleksi, teliti, benar tidak bahwa dia ini adalah tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya, itu termasuk sekolahnya. Itu adalah kriteria yang ditentukan oleh majelis takjih tentang siapa sebenarnya orang yang miskin itu. Sebelum saya lanjutkan untuk pembahasan dua ini, kalau ada yang kita diskusikan, silakan Bapak Ibu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mumpung ada Pak Lajis kan, Pak. Iya. Sebenarnya kan sakit nih Pak. Kategori mampu untuk berobat, tapi tidak mampu untuk membeli obat. Karena obat saya itu 1 juta lebih untuk 2 minggu, habis gaji sebulan. Boleh tidak minta lagi Pak? Bukan minta, dia yang harus ngasih. Awas sih. Karena memang, kalau memang itu berdasarkan ijtihad analisa beliau bahwa Pak Ismar ini layak menjadi orang miskin. Betul kan? Kita dulu ya. Iya kan? Kan nanti jawab kesehatan aja. Betul. Artinya kalau memang berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh majelis takjih dan beliau itu layak jadi orang miskin, boleh, harus itu. Tidak usah ngajukan proposal Pak. Apalagi kalau jelas-jelas Pak Selamat tahu berapa penghasilan Pak Ismaradi. Iya kan? Tahu kan? Karena yang gaji kan beliau. Gaji kan? Tanda tangan gaji. Tapi kalau saya kan tahu bekas-bekasnya Pak. Berapa Pak Ismaradi terima gaji sebulan itu kan? Kemudian untuk kebutuhan kondisi sakitnya untuk beli obat dan macam-macam ternyata tidak cukup. Maka ini boleh tidak? Itu adalah inilah yang menjadi permasalahan fikih sekarang, Pak. Kan begitu kan? Nah untuk menjawab permasalahan itu maka mau tidak mau harus ijtihad kan akhirnya bitarjih.
Jangan hanya dibilang kaya tapi ternyata tidak kaya. Maka kalau memang berdasarkan fakta dari mustahiknya, kemudian analisa cermat dari lazismu, ya maka kalau itu layak, boleh Pak. Memang itu benar sesuai dengan kriteria yang ditentukan hasil ijtihad, karena ini ijtihad Pak. Ya kan, karena banyak pengertian miskin, lalu bagaimana kriterianya kan? Maka sudah ada kriteria seperti ini, ya layak. Ini kan Pak jawabannya. Ini biar beliau yang memutuskan Pak. Ya kan? Dia yang memutuskan layak apa tidak Pak Semaradi dengan kondisi sekarang ini. Lobby lah Pak. Ini tidak bisa lobby-lobby Pak. Ini miskin fakir itu tidak berdasarkan lobby. Dia berdasarkan fakta, kondisi, kemudian kecermatan menganalisa berdasarkan kriteria itu. Iya kan? Ya kan? Saya rasa beliau tidak akan mendatangkan kecuali ada tim yang melakukan survei misalkan akan pendistribusian lagi cermat. Jadi itu Pak, silakan Bu. Terus silakan. Tapi tidak boleh numpang hidup di Muhammadiyah. Itu ada bahasa-bahasa sering ditanyakan oleh beberapa teman dulu dengan masih TK ya Pak ya, ini TK kita. Jadi terkadang kita juga bilang memang sih selalu ada slogan yang seperti itu. Cuman atau kita kadang-kadang disuruh numpang juga, udah gaji itu cuma 400.000, terkadang paling besarnya dipotong lagi kan? Dipotong atau di mana Bu? Dipotong. Ya, jadi biasanya kan sudah dikatakan, jangan numpang hidup di Muhammadiyah, tapi besarkan Muhammadiyah. Nah, tolong penjelasannya Pak, nanti ke depan saya bisa memberitahu ke teman-teman ketika ada pertanyaan. Ya Bu, makasih. Jawabannya adalah ikuti pengajian selanjutnya Bu. Karena nanti di pembahasan itu kategori miskin, fakir atau gorim atau itu kan, maka ini baru tahap 2. Kalau dilihat dari miskin tidak. Kalau dari fakir tidak, berarti tunggu pembahasan tentang gorim dan seterusnya. Itu nanti ada kriteria memang. Bagaimana kalau menjadi guru? Jadi sehingga ya itu kalau ada guru di Muhammadiyah yang miskin itu nanti dimasukkan dalam kategori apa? Boleh tidak menggunakan dibiayai dengan zakat itu. Nah, itu Pak. Termasuk nanti ada yang kuliah, beasiswa dan sebagainya itu. Ibu ya, jadi tapi yang jelas Bu, kalau hidup-hiduplah Muhammadiyah dan jangan hidup di Muhammadiyah, yaitu benar Bu. Meskipun itu slogan atau semboyan beliau, itu adalah benar. Kalau hanya numpang itu kan dan tidak, yang namanya numpang kan tidak punya resiko Bu. Ibarat kita numpang auto orang lah, ada beli bensin, nyupir, keselamatan datang, kan itu kan, ya namanya orang numpang. Tapi kalau di situ, ya meskipun numpang auto orang, tapi kalau mau ganti ban yang kempes, itu kan tidak hanya numpang kan, ikut berperan di dalam mobil itu yang kita naiki kan, itu namanya tidak numpang, punya peran, ya kan. Apalagi kalau, tidak bisa beli minyak, tapi yang jelas kalau, ban kempes ikut, betul kan, jangan ban kempes supirnya yang punya mobil yang disuruh ganti ban, kita cuma nengok itu ya, namanya betul-betul numpang. Ya kayak gitu ya tidak boleh memang Pak. Maka semboyan itu adalah apakah menjadi hukum baku di dalam mustaqil zakat. Maka disinilah majelis tarjih itu mendiskusikan itu. Itu sudah didiskusikan. Maka kategori apa kalau ada guru di amal usaha yang kemudian
dengan kriteria menjadi guru yang betul-betul guru, ya, tapi gajinya tidak cukup untuk hidup, boleh tidak menggunakan zakat itu. Nah, itu nanti itu pembahasan tentang gharim dan seterusnya. Jadi itu ya. Baiklah Bapak Ibu sekalian, kami ingin mengomentari pertama, selama ini kita dalam pelaksanaan zakat fitrah, mungkin baru sekarang mendengar seperti ini, mungkin kita akan banyak pertanyaan, saya kira. Untuk itu, jadi sekali lagi, marilah kita bersama-sama untuk menuntaskan ini, baru dua dari Anda ya, dua nanti kan disambung lagi, jadi untuk berikutnya saya kira lebih mendalam lagi atau panjangkan disambung-sambung terus, jadi supaya bisa lebih tuntas. Namun sebelumnya kami juga ada pertanyaan Mbak Ertanya. Pertanyaan kami begini Pak, kalau tadi disebutkan ada lansia, nah, jadi kalau umur kami sebenarnya sudah lansia, jadi kriteria lansia tadi itu Pak. Nah, lansia yang bagaimana, kemudian umurnya atau mungkin tidak memiliki sesuatu apa benar tidak bagaimana kriteria. Terima kasih. Jadi jelas lansia yang bagaimana itu bukan lansia dilihat dari umur, tapi lansia yang tidak memiliki untuk hidup. Itu Pak sudah ada penjelasannya. Kalau lansia tapi mereka katanya limpah ruah ya tidak perlu, ya kan? Jadi lansia itu adalah tadi yang menjadi kriteria lansia adalah lansia yang tidak memiliki harta untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu Pak. Kalau Pak Ali lansia tapi lebih-lebih, gajinya aja lebih-lebih kan? Pensiunnya kan? Iya kan? Kalau pensiunnya saja kan cukup. Jadi Pak Ali bahwa kriteria lansia adalah yang tidak memiliki kekayaan untuk biaya hidup, memenuhi kebutuhan tersebut. Di dalam sama lansia ini, tapi alhamdulillah masih menjadi penggerak majelis tabligh. Yuk. Silakan Pak. Zakat itu apakah hanya umat Islam atau luar umat Islam? Ya tadi non-Islam juga boleh. Nanti ada kriteria pembahasan tentang mu'allafatul qulubum itu siapa saja di situ. Apakah mu'allafatul qulubum itu hanya orang Islam atau orang non-Muslim, tapi bisa dikategorikan mu'allafatul qulubum. Jadi baru dua pembahasan tentang mustahik zakat. Tambah satu lagi atau cukup Pak? Cukup siang. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, baru dua pembahasan tentang asbab zakat fakir dan miskin untuk yang keempat dan seterusnya yang keenam, ada 6 pembahasan, kita ikuti pengajian selanjutnya. Bahkan nanti ada khusus tentang amil kita bahas, sehingga amil tidak sembarangan. Khusus dibahas amil itu nanti. Ya. Karena apa? Kadang-kadang sudah jadi amil dapat serana itu loh Pak. Terutama kalau misalkan mengambil zakat di awam sendiri, misalkan enak ya datang minta-minta itu loh Pak, kasihan amil. Dan layak apa tidak awam itu mengambil zakat orang. Itu di tarjih sudah ada keputusannya Pak, sudah ditentukan kriterianya. Ya mudah-mudahan majelis tabligh menjadwalkan lagi. Kalau jadwalkan berarti disambung, tapi kalau jadwalkan berhenti sampai sini. Ya demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Baik. Amin. Setelah selesai pengajian ini yang baru usai tadi, kami berkesempatan untuk mewawancari Kepala Sekolah Muhammadiyah Kejuruan
1 Pontianak, Pak Ahmad Yani. Kira-kira Bapak sebagai tuan rumah dari pengajian rutin Ahad pagi tanggal 6 Februari 2022 ini, kesan apa yang dapat Bapak ambil untuk perkembangan kemajuan SMK Muhammadiyah 1 Pontianak ini? Silakan Pak Yani. Alhamdulillah, terima kasih. Kesan yang dapat kami ambil dari pengajian ini dalam rangka perkembangan SMK Muhammadiyah 1 Pontianak itu adalah adanya suatu semangat baru, inspirasi baru yang dimiliki oleh warga perserikatan termasuk simpatisannya dalam rangka untuk memajukan SMK Muhammadiyah ke depan, khususnya yang berkaitan dalam pencerahan pemikiran-pemikiran dalam rangka untuk kemajuan perserikatan di masa yang akan datang. Kesan yang pertama. Kesan yang kedua, kita melihat bahwa ada perubahan sikap yang dimiliki oleh warga Muhammadiyah dan perserikatan dalam mengikuti pengajian ini. Yang dulu kita lihat kaum milenialnya itu agak sedikit, nah sekarang ada pertumbuhan yang relatif lebih baik, ya. Itu yang kedua. Saya pikir itu yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan tanggapan yang berkaitan dengan pengajian. Oh ya, Pak. Tadi sebelum kita mulai pengajian ini, kami sempat melihat-lihat gedung dari SMK Muhammadiyah 1 Pontianak ini. Ini gedungnya ada berapa ruangan, Pak, yang sudah dibangun oleh SMK Muhammadiyah 1? Ruangan ini kita bagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah ruangan perkantoran, kantor guru dan kantor kepala sekolah termasuk TU. Yang kedua itu adalah ruangan praktik, ya, ruangan praktik. Yang ketiga itu adalah berkaitan dengan ruangan pembelajaran secara teori. Nah, jumlahnya sampai hari ini ada 23 ruangan belajar, termasuk ruangan praktik. Insya Allah kita dalam waktu dekat ada bantuan ASEAN Development Bank yang insya Allah itu kalau tidak salah di Kalimantan Barat ini ada 7 sekolah yang dapat, yaitu di kota Pontianak itu 2, yaitu SMK Muhammadiyah Sekolah Pelayaran. Ya, itu sebentar lagi akan direalisasikan dan kontraknya itu sudah ditandatangani. Itu kalau tidak salah ada 5 lokal. 5 lokal yang akan kita terima. Sudah ditandatangani pada tanggal 2 kemarin kontraknya dengan perwakilan pemberian hibah ASEAN Development Bank, yaitu Bank Asia, ya, Bank Asia yang berpusat di Manila. Itu dalam rangka pertama kita untuk menyiapkan fasilitas yang sangat diperlukan dalam perkembangan satuan pendidikan, khususnya SMK yang pada saat ini sudah menjadi sekolah vokasi yang direktorat jenderalnya itu terpisah dengan SMK. Ya, ada yang disebut dengan direktorat vokasi yang terdiri dari 4 direktur, yaitu direktur SMK, kemudian direktur sekolah atau perguruan tinggi yang berkaitan sekolah vokasi seperti Polnet, kemudian pendidikan pelatihan, dan satunya itu adalah barangkali berkaitan dengan
dunia usaha dan industri. Nah, itu yang akan dicanangkan oleh pemerintah dan itu menjadi orientasi sekolah kejuruan yang membutuhkan ruangan praktik bagi siswanya untuk membekali mereka memiliki kompetensi kejuruan yang positif pada masa yang akan datang. Berkaitan dengan itu juga di SMK Muhammadiyah ini ada 3 program keahlian. Yang pertama program keahlian perhotelan, yang kedua program keahlian akuntansi keuangan lembaga, yang ketiga itu adalah manajemen perkantoran. Itu yang tersedia di SMK Muhammadiyah. Nah, tentu pada masa yang akan datang kita memiliki program-program keunggulan yang akan kita siapkan dalam rangka barangkali menarik minat dan perhatian orang tua, khususnya warga Muhammadiyah yang ingin menyekolahkan anaknya di SMK. Itu kita himbau, carilah sekolah SMK yang dikelola oleh Muhammadiyah karena memang di situ memiliki keunggulan yang sangat berbeda dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh pemerintah. Keunggulan yang dimiliki oleh SMK Muhammadiyah pada saat sekarang ini, kita mencoba ada program keunggulan. Yang pertama itu adalah pembelajaran tartil, itu Al-Quran. Yang kedua itu ada pembelajaran tanfis. Yang ketiga itu pembelajaran tilawah. Jadi itu tidak ada dalam program sekolah di negeri, termasuk di Muhammadiyah pun tidak ada. Itu adalah kreativitas kita dalam rangka untuk mencari keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh sekolah kejuruan. Nah, ini kita laksanakan pada hari Jumat dari jam 7 sampai jam 11.30 untuk siswa kelas 10 yang kita bekali sekarang, dan insya Allah pada tahun yang akan datang kita lanjutkan lagi program keunggulan ini. Saya pikir itu yang berkaitan dengan pendidikan dalam rangka untuk memajukan SMK Muhammadiyah. Baik, terima kasih Pak Yani sebagai Kepala SMK Muhammadiyah 1 atas kerjaannya untuk kita wawancara dalam kaitan dengan pelaksanaan pengajian rutin Ahad pagi di Musola SMK Muhammadiyah 1 Pontianak. Barangkali ada tambahan yang berkaitan dengan keunggulan ini, itu keunggulan yang kita lakukan dalam rangka kreativitas SMK. Jadi dalam kurikulum Muhammadiyah pun tartil, tanfis, dan tilawah ini nggak ada. Cuma kita pandang pada saat sekarang ini bahwa program ini adalah program yang memiliki keunggulan, dan kalau anak itu memiliki kemampuan untuk itu, ini barangkali merupakan suatu keunggulan yang dapat membuat mereka itu sukses. Karena tilawah ini kalau memang mereka memiliki suara bagus, kemudian membaca Al-Qurannya lebih fasih, itu suatu hal yang sangat bagus. Ada musabaqah tingkat pelajar, kemudian tingkat umum kalau dia sudah tamat, itu sangat berguna sekali. Kemudian yang berkaitan dengan keunggulan lain, kita sudah melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi yang berkaitan dengan ini dalam rangka kerjasama IDUKA, industri dunia usaha dan industri, program vokasi. Kita akan melaksanakan pembelajaran, insya Allah kita akan melaksanakan pembelajaran ke depan itu 4 tahun 4 tahun setengah dalam rangka ada program keahlian tertentu yang kita unggulkan. Nanti mereka akan langsung mendapatkan ijazah D2. Jadi kalau dia kuliah di perguruan tinggi mesti 2 tahun D2-nya, tapi kalau dia melanjutkan dari SMK hanya 1 tahun setengah. Ini program vokasi. Jadi Direktorat Jenderal Kejuruan sekarang ini memprogramkan untuk SMK itu boleh 4 tahun setengah. Jadi dia akan mendapatkan ijazah setara D2. Nah, itu tentu kita akan bekerja sama dengan dunia usaha dan industri, termasuk dalam ini adalah perguruan tinggi vokasi seperti politeknik. Nah, itu barangkali kita akan jajaki dengan politeknik Pontianak untuk melakukan kerjasama, sehingga nanti untuk yang satu tahun setengah ini nanti yang
akan memberikan pengajarannya itu adalah dosen dari UNED. Itu yang akan kita lakukan ke depan dan itu menjadi prioritas kita. Barangkali yang kedua, untuk tahun ini kita akan melaksanakan proses penerimaan siswa baru tahun pelajaran 2022-2023 dengan memberikan perlakuan-perlakuan yang sangat komprehensif pada peserta didik baru, terutama yang berkaitan dengan biaya sekolah. Kita akan hapuskan untuk tahun pelajaran ini biaya sumbangan gedung dan peralatan. Kita akan bebaskan karena memang kondisi ekonomi masyarakat masih dalam kondisi sulit. Jadi kita akan bebaskan. Hanya menerima siswa dalam bentuk biaya sekolah saja, SPP. Pikir itu tambahan. Oke, terima kasih Pak Yani atas kerjaannya untuk kita wawancara dan mudah-mudahan nanti kita dapat bertemu kembali pada waktu yang mendatang khusus untuk mengenai masalah sekolah menengah kejuruan SMK Muhammadiyah 1 Pontianak. Terima kasih Pak Yani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.